Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktavian Yundobuo, NIM 9414124075 dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI ME. Di video kali ini, kami diminta untuk menganalisis regresi dummy dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita melakukan analisis regresi dummy, terlebih dahulu kita menentukan data yang akan kita analisis. Nah, di sini saya menggunakan data kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan IKF dari kabupaten dan kota yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Dan data ini saya peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini adalah dummy dari data yang sebelumnya. Dan langsung saja kita melakukan analisis regresi dummy dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan data yang telah ada. Pertama, kita masuk pada aplikasi SPSS. Klik pada variabel view, dan untuk kolom name kita masukkan dummy kabupaten kota. Yang kedua, dummy kemiskinan. Ketiga, dummy tingkat pengangguran terbuka. Dan yang keempat, yaitu dummy IKF. Selanjutnya untuk label, yang pertama yaitu dummy kabupaten kota Sumatera Barat. Yang kedua, dummy kemiskinan Sumatera Barat. Yang ketiga, dummy tingkat pengangguran terbuka Sumatera Barat. Dan yang terakhir yaitu dummy IKF Sumatera Barat. Selanjutnya kita klik pada data view. Dan kita salin data dummy dari kabupaten kota, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan IKF. Dan selanjutnya kita klik pada Analyze, pilih Regression, lalu Linear. Dan dummy kemiskinan kita pindahkan ke dependen, dan sisanya kita pindahkan ke independen. Lalu kita klik OK, dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tabel model summary. Pada tabel ini terdapat nilai R. Nilai R-nya yaitu 0,595, yang artinya menunjukkan korelasi atau hubungan antara variabel independen, dummy IKF, dummy tingkat pengangguran terbuka, dummy kabupaten dan kota, dengan variabel dependen atau dummy kemiskinan. Hubungannya sedang dan kuat karena mendekati 0,6. Dan juga ada nilai R-square-nya, yaitu 0,354. Artinya, 35,4% variasi pada tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dummy dalam model. Sisanya 64,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, adjust R-square sama dengan 0,225.
nilai ini disesuaikan dengan jumlah variabel bebas. Jadi, setelah disesuaikan, model hanya menjelaskan 22,5% variasi kemiskinan. Nah, terakhir yang terdapat pada tabel ini yaitu standar error of the estimasi, yaitu 0,39819, artinya menunjukkan besarnya kesalahan standar model. Semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya. Nah, model ini mampu menjelaskan sebagian kecil variasi kemiskinan di Sumatera Barat, sekitar 22-35%, tetapi tidak terlalu kuat. Selanjutnya, tabel ANOVA atau uji F. Nilai F-nya 2,746 dan nilai signifikannya 0,080. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka model tidak signifikan secara simultan. Artinya, secara bersama-sama, ketiga variabel dummy tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat. Dan selanjutnya tabel koefisien atau uji T. Bagian ini menunjukkan pengaruh masing-masing variabel dummy terhadap kemiskinan. Yang pertama, dummy kabupaten dan kota. Nilai B-nya yaitu min 0,445, nilai T min 2,223, dan signifikannya 0,042. Ini signifikan karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada perbedaan kemiskinan antara kabupaten dan kota. Nilai negatif menunjukkan bahwa daerah dengan dummy 1, misalnya kota, memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibanding kabupaten. Yang kedua, dummy tingkat pengangguran terbuka. Nilai B-nya yaitu min 0,214, nilai T min 1,118, nilai signifikannya 0,281. Ini tidak signifikan karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Artinya, perbedaan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan. Dan yang terakhir, dummy IKF. Nilai B-nya yaitu min 0,183, nilai T min 0,876, dan nilai signifikannya yaitu 0,395. Ini juga tidak signifikan karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Artinya, perbedaan IKF juga belum terbukti memengaruhi kemiskinan secara statistik. Secara keseluruhannya, hanya variabel dummy kabupaten dan kota yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Daerah kota cenderung memiliki kemiskinan lebih rendah dibanding kabupaten. Dua variabel dummy lainnya, yaitu IKF dan pengangguran, tidak signifikan secara parsial. Dan secara simultan atau bersama-sama, model ini juga belum signifikan. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.